Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audi Zara Khalida. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tipologi pembentukan kerajaan Islam di Indonesia berdasarkan karakteristik wilayahnya. Di materi kali ini saya akan membahas 3 kerajaan, yakni Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Jawa, dan juga Kerajaan Sulawesi. Yang pertama yakni Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sendiri terletak di pesisir utara Sumatera yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berdiri di abad sekitar 13-an. Letaknya yang sangat strategis yakni di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Hal ini sangat mempengaruhi tipologi pembentukannya. Pada zaman dahulu wilayah ini tuh digunakan untuk persinggahan bagi para pedagang baik dari Timur Tengah, India, Cina, dan juga wilayah lainnya. Proses Islamisasi di Samudra Pasai pun terjadi sangat cepat karena para pedagang muslim itu tidak hanya memperdagangkan dagangannya saja tetapi juga menyebarkan agama Islam. Penguasa pertama kerajaan Samudra Pasai ini adalah Raja Malik As-Saleh. Beliau meluk agama Islam lalu mendirikan kerajaan Islam dan juga membangun hubungan dengan kerajaan Islam lain seperti Kesultanan Delhi. Hal ini yang membuat Islam di wilayah ini tuh sangat kuat. Kemudian dengan demikian, faktor geografis, ekonomi, dan juga perdagangan internasional menjadi penentu utama dalam pembentukan dan juga perkembangan kerajaan Samudra Pasai. Yang selanjutnya yakni Kerajaan Jawa. Kerajaan Islam di Jawa muncul pada abad ke-6 di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Demak. Demak sendiri merupakan wilayah pertama yang mendirikan kerajaan Islam. Demak muncul sebagai kekuatan politik setelah melemahnya kerajaan Majapahit. Kemudian adanya tradisi maritim dan juga peran penyebaran Islam Wali Songo memainkan hal besar dalam penyebaran Islam di kerajaan Demak tersendiri. Di Pulau Jawa sendiri terdapat proses Islamisasi dengan membaurkan antara tradisi Hindu dan juga tradisi Buddha ke dalam Islam, menciptakan sinkretisme unik dalam praktik agamanya dengan simbol-simbol Islam yang disesuaikan dengan budaya lokal. Jadi untuk di wilayah Jawa sendiri lebih memanfaatkan akulturasi budaya dengan Hindu-Buddha dalam penyebaran agama Islam sendiri. Pembentukan kerajaan Islam ini mencerminkan dinamika politik, budaya, dan juga geografis juga. Jadi selain dipengaruhi dengan akulturasi budaya Islam, kerajaan di Pulau Jawa sendiri dapat muncul karena adanya peran dari Wali Songo, kemudian daerah pesisir yang menyebabkan adanya hubungan perdagangan seperti itu. Kemudian lanjut untuk materi selanjutnya yakni Kerajaan Sulawesi. Di Kerajaan Sulawesi sendiri mulai menerima Islam pada abad ke-16 seperti Kerajaan Gua-Talo dan juga Bone. Nah, sebelum datangnya Islam, kerajaan di Sulawesi itu sudah terlibat dalam perdagangan internasional. Jadi mereka itu memiliki hubungan erat dengan pedagang muslim. Islamisasi di Pulau Sulawesi sendiri dipercepat karena adanya hubungan politik dan juga perdagangan dengan kerajaan yang lain. Pengaruh Islam masuk dalam Sulawesi itu menciptakan struktur politik dan juga hukum Islam pada kerajaan tersebut. Dengan demikian, tipologi pembentukan kerajaan Islam di Sulawesi dipengaruhi oleh karakteristik maritim, jaringan
perdagangan, dan juga aliansi dari kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Sulawesi. Jadi dapat disimpulkan pembentukan kerajaan Islam di Indonesia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun faktor utamanya mereka itu hampir sama, yakni karena adanya perdagangan dan interaksi maritim. Setiap wilayah itu memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya seperti di Jawa itu adanya budaya maritim dan juga sinkresi kalau di Jawa, mohon maaf, kalau di Jawa dia itu negeri yang pulau yang agraris dan juga terdapat sinkretisme atau akulturasi budaya. Kalau di Samudra Pasai itu adanya dilewatinya perdagangan internasional sehingga mempercepat penyebaran agama Islam. Kalau di Sulawesi adanya aliansi politik di Sulawesi dan juga budaya maritim yang mempengaruhi penyebaran Islam di sana, sehingga dapat menciptakan kerajaan Islam di pulau-pulau tersebut. Sekian dari saya dalam penyampaian materi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.